Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum binafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa khatib sebelum menyampaikan khutbahnya mengingatkan satu rukun khutbah yang sangat penting sekali. Marilah senantiasa kita saling mengingatkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga memperbanyak salawat di hari Jumat. Karena siapa yang bersalawat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa am mu'minin kurbatan fid dunya naffasallahu kurbatan yaumal qiyamah. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Faman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffazhumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan-kesulitan dia kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kelilit hutang di dunia, maka Allah akan mudahkan ia di dunia dan akhiratnya. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang berjalan mencari ilmu syar'i ataupun ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah ataupun masjid, mereka membacakan Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan para malaikat membawa ketenangan, membawa rahmat, dan nama-nama kita akan disebut oleh Allah di hadapan makhluk di atas sana. Dan barang siapa yang lambat amalannya, tidak mungkin dikejar dengan nasabnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya.
Dalam hadis yang mulia ini ada 5 perkara. 5 perkara yang sangat agung sekali. 5 amal saleh yang balasannya langsung disebutkan Nabi SAW dalam satu redaksi hadis ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, man nafasa am mu'minin kurbatan, siapapun yang menghilangkan kesulitan, satu kesulitan seorang mukmin di dunia. Apa kata Nabi SAW? Nafasallahu qurbati yaumil qiyamah, maka dia kelak pada hari kiamat akan dihilangkan dari kesulitan-kesulitannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada poin pertama ini mengakhirkan balasan, di mana balasannya bukan di dunia tapi di akhirat. Ketika seseorang menghilangkan kesulitan orang lain, kelak di akhirat Allah akan menghilangkan kesulitan kita. Ulama mengatakan bahwa ketika mengakhirkan sebuah balasan untuk dia di akhirat, menunjukkan keistimewaan amal tersebut. Karena begini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah Jumat, kalau kita bandingkan kesulitan akhirat dengan kesulitan dunia ini tidak sebanding. Kesulitan dunia boleh jadi mungkin kefakiran, boleh jadi mungkin sulit ekonomi, boleh jadi mungkin ditimpa penyakit, boleh jadi mungkin difitnah, dituduh, dighibah, dibuli dan begitu seterusnya. Paling tinggi kesulitan dunia itu menghadapi kematian. Tetapi kesulitan akhirat jauh dahsyat lebih daripada itu. Makanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, al-amru yauma idzin asyad. Kelak pada hari kiamat itu perkaranya sangat dahsyat sekali. Bagaimana matahari didekatkan di atas kepala 1 mil, kemudian keringat bercucuran, kemudian manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan, ditampakkan amal-amal buruk untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan betapa sulitnya kita kelak pada hari kiamat. Tapi dengan keadilan Allah, karunia-Nya, Allah akan menghilangkan kesulitan kita pada hari kiamat dengan cukup satu menghilangkan kesulitan yang diderita saudara kita kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara anil mu'sir, man yassara anil mu'sir, siapa yang memudahkan orang yang telit hutang. Ulama mengatakan memudahkan di sini ada 3 perkara. Pertama, boleh jadi ketika kita meminjamkan uang kepada saudara kita, maka kita tangguhkan bayarannya. Harusnya bulan ini dia bayar, kita katakan ya sudah bulan depan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, atau kita kurangi nominal hutangnya. Kalau kita memberikan hutang 10 juta, ya sudah bayar separuhnya saja. Atau yang ketiga, dan ini yang paling afdal, kalau kita bisa ikhlas, maka kita bebaskan dia dari hutang-hutangnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan di dunia, yassarallahu fid dunya wal akhirah, Allah mudahkan dia di dunia dan akhiratnya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, waman satara musliman fid dunya, siapapun yang kemudian menutup aib saudaranya seorang muslim di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada manusia yang hidup di kolong langit ini yang memiliki kebaikan 100%. Begitu juga tidak ada manusia yang hidup di kolong langit ini memiliki kebaikan atau keburukan 100%. Tidak ada yang memiliki keburukan 100%. Begitu juga tidak ada yang memiliki kebaikan 100%. Kita ini memiliki kekurangan, saya, Anda atau siapapun. Dan kita memiliki aib. Sebagaimana orang yang kita bongkar aibnya itu punya aib, maka kita pun sama punya aib. Manusia itu punya aib.
Maka siapa yang berani membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya walaupun dalam rumahnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita, walaupun dia di atas dosa, kita tetap menutupinya, maka sebagai balasannya Allah akan tutup aib kita kelak pada hari kiamat. Bahkan sebelum kiamat di dunia juga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau seandainya saudara kita ini terang-terangan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu lain ceritanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di sini Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah, siapapun yang salaka berjalan, yaltamis mencari ilmu agama, ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Kenapa? Karena orang yang mencari pengetahuan agama itu akan mendapatkan dua hidayah. Pertama, hidayah di dunia sehingga Allah mudahkan dia untuk melakukan amal saleh, dan di akhirat dia mendapatkan hidayah sehingga Allah mudahkan langkahnya ke surga. Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, satu hari dia berada di perahu, tiba-tiba dari kejauhan ada orang yang bersin. Kemudian Abi Dawud mengatakan kepada nahkodanya, tolong hantarkan aku kepada orang bersin itu. Kemudian dihantarkanlah, dibelokkan perahunya itu ke hadapan orang yang bersin. Kemudian Abi Dawud mengatakan, apakah tadi sewaktu engkau bersin mengucapkan alhamdulillah? Dia mengatakan ya. Maka Abi Dawud mengatakan yarhamukallah. Kemudian dia pergi. Dijelaskan bahwa Abi Dawud kemudian bermimpi dalam satu malam bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil dia, kemudian mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dikatakan kepada dia, apa sebabnya Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka Abi Dawud mengatakan, rupanya dengan sebab dia membalas orang bersin tadi. Lihat bagaimana ilmu itu menciptakan sebuah amal, dan terkadang amal kecil itu pula yang menjadikan jalan kita menuju surga. Makanya Rasul mengatakan di sini, siapa yang berjalan mencari ilmu pengetahuan agama, Allah mudahkan jalannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, masjid maksudnya, mengadakan ta'lim, mengadakan pengajian, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat kepada mereka, wa haffazhumul malaikah, malaikat akan berkerumun di situ dan mendoakan ampun kepada para orang-orang yang kumpul di majelis itu. Bahkan lebih daripada itu, wa dzakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis itu di hadapan makhluk yang ada di atas sana. Dari sini kita tahu bahwa dimanapun majelis ilmu berada, kalau kita duduk di majelis itu, walaupun tujuan kita tidak mencari ilmu, maka tetap Anda akan mendapatkan berkah di situ. Makanya para ulama terkadang mereka duduk di majelis yang terkadang yang mengajar tidak lebih cerdas dibandingkan dia yang duduk di situ. Tapi alasan mereka duduk di situ hanya ingin mendapatkan keberkahan di dalam majelis ilmu. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim yang tadi kita bacakan pada khutbah yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sabdanya dengan kalimat yang bagus sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapapun yang lambat amalnya,
tidak mungkin dikejar dengan nasabnya. Dari sini kita tahu bahwa nasab itu tidak menjadikan orang selamat dari azab Allah, tidak menjadikan orang selamat dari neraka. Tetapi yang menyelamatkan kita dari neraka dan azab Allah adalah amal saleh. Makanya Nabi SAW berfirman di dalam Al-Quran, wa nufikha fis suri, apabila trompet Israfil itu ditiup, fala ansaba bainahum yauma idin, maka akan terputus semua nasab di antara mereka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari anak dan istrinya, karena masing-masing sibuk dengan apa yang mereka hadapi. Oleh karena itulah maka perbanyaklah amal saleh, karena amal saleh inilah yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.